Berdasarkan mitos Jawa seperti yang tertulis dalam kitab Tantu Panggelaran, Gunung Penanggungan adalah bagian puncak Gunung Mahameru yang tercecer saat dipindahkan ke Pulau Jawa. Pawitra adalah puncak tertinggi yang dikelilingi oleh 8 puncak lainnya, dengan letak yang mengingatkan pada gambaran mandala kosmologi Hindu-Buddha, dianggap suci bersama 8 gunung lainnya di tanah Jawa. Dahulu kala merupakan tempat para resi bertapa, seperti dikisahkan dalam Kakawin, Negara Kertagama. Bertabur ratusan situs purbakala di sekujur lerengnya. Gunung yang tidak terlalu tinggi ini jelas bukan gunung biasa. Assalamualaikum wahai perusak alam. Berjumpa lagi dengan kami Turis Gunung. Kali ini kita akan tektok di Gunung Penanggungan via Tamiya Jack. Matahari masih serupa fajar ketika kami memasuki wilayah Trawas. Motor yang kami kendarai sesekali menjerit dihantam tanjakan yang mulai memantik awas. Cuaca dingin seperti kebanyakan wilayah dataran tinggi pada umumnya, dan di kejauhan sana Pawitra tampak sangat perkasa, membuat kami kian hilang sabar untuk dapat segera bersua. Mendengar cerita atau mungkin hasil observasi di internet, Penanggungan akan selalu lekat dengan citra gunung untuk pemula. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai ya, agar tidak ada salah pengertian. Jam 6 pagi ketika kami tiba di base camp Tamiya Jeng. Tanpa basa-basi, kami pun langsung registrasi. Sejurus kemudian barulah kami sarapan dan mengecek perbekalan. Pendakian Penanggungan via Tamiya Jeng ini wajib menggunakan sepatu. Namun tak perlu panik jika sudah terlanjur sampai base camp tapi tidak bersepatu. Di sekitaran base camp ada tempat sewa peralatan. Sebelum pendakian kita juga dikasih pengarahan oleh pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sumber Lestari sebagai pengelola Gunung Penanggungan. Perhatikan baik semua arahan, karena percayalah, kelak semua petunjuk itu akan sangat berguna, terutama bagi yang pertama kali mendaki Pawitra. Jam 7:25 ketika kami memulai pendakian dari pos 1. Ya, di Penanggungan Base Camp sudah terhitung sebagai pos 1. Jalur langsung menurun kemudian landai. Namanya juga gunung untuk pemula. 10 menit berjalan bukan cuman bonus, tapi jackpot yang kami dapat. Mobil pickup yang hendak mengantar air untuk persediaan warung di pos 2 tiba-tiba berhenti menawari kami untuk turut. Dengan berat hati dan terpaksa kami pun mengiyakan ajakan bapak si empunya warung. Alhasil hanya butuh 15 menit saja, kami pun tiba di pos 2. Kami pun langsung melanjutkan trekking menuju pos 3. Tanpa istirahat tentunya, ya kan? Habis naik mobil, masa harus istirahat juga. Jalur pos 2 ke pos 3 tipis-tipis mulai menanjak. Jalur yang dibuat seolah membelah hutan rola yang disesaki pohon mahoni. Menjulang tinggi ini sungguh sejuk dan teduh. Menit berselang, kami pun tiba di pos 3. Ya 15 menit dari pos 2 tadi, dan kini tiba di pos 3. Nikmat Tuhan mana lagi yang harus kita dustakan? Hanya butuh setengah jam kurang, dan kami berhasil melintasi 3 pos. Fix sampai saat ini, Penanggungan memang cocok untuk disebut sebagai gunung pemula. Duduk sebentar mengatur nafas kami bergegas menuju pos 4. Dari titik ini, tanjakan mulai terasa merepotkan. Di sepanjang jalur tak jarang kami berhenti untuk rehat. Jalur pendakian via Tamiya Jeng ini tidak ada sumber air. Jadi pastikan membawa air sesuai kebutuhan dan jika tadi, saat briefing, memperhatikan semua arahan jumlah estimasi kebutuhan air yang harus kita bawa juga disebutkan loh. Menurut beberapa artikel, jalur pendakian Gunung Penanggungan lewat desa Tamiya Jeng ini dulunya sempat gersang. Namun tak perlu cemas karena kini sudah cukup teduh, rimbun, dan hijau dengan berbagai jenis tanaman kehutanan seperti mahoni dan tanaman multipurpose tree species (MPTS) seperti nangka, petai, durian, dan lainnya.
Butuh waktu 50 menit kurang lebih agar kami tiba di pos 4. Kami pun kembali istirahat agak lama. Dan ya, penanggungan masih cocok untuk pemula. Setelah istirahat dan menikmati logistik yang kami bawa, kami bergegas menuju pos 5. Tanjakan mulai menjadi hal biasa. Kami pun mulai mengerahkan segala tenaga. Di tengah jalur antara pos 4 dan pos 5 ini ada percabangan jalur. Tapi tidak usah khawatir, pilih jalur sebelah kanan atau sebelah kiri, sebenarnya sama saja. Sama-sama akan berujung di pos 5 dan sama-sama full tanjakan tentunya. Berbicara tentang situs dan benda kepurbakalaan di Penanggungan seolah tak akan ada habisnya. Karena nyaris setiap musim kemarau tiba, di Gunung Penanggungan yang hampir selalu terjadi kebakaran hutan ini. Hampir selalu saja ada kepurbakalaan muncul, terlihat di antara pepohonan dan semak yang hangus terbakar. Konon, begitulah cara Sang Pawitra membuka tabir dirinya. Pasca kebakaran tahun 2015 lalu, tim ekspedisi Ubaya menjumpai sebuah jalur kuno yang digunakan masyarakat masa lalu. Jalur kuno tersebut dibuat melingkar mengelilingi gunung, dan bagian atasannya berbentuk zigzag yang langsung menuju puncak. Jalur tersebut diduga sebagai akses masyarakat pada zamannya dalam melakukan aktivitas terkait keberadaan bangunan-bangunan kuno di sana. Bukan hanya untuk pejalan kaki, tapi juga bisa digunakan untuk jalur kuda, bahkan kereta kuda. Hal itu dapat disimpulkan dari struktur jalan yang dibuat menggunakan tanggul dengan batu-batu alam sebagai penopang. Meskipun jarak tempuh pendakian akan bertambah panjang, tapi rute seperti ini akan jauh lebih aman dan dapat meminimalisir kelelahan. Sayangnya, karena pelbagai faktor dan kelestarian cagar budaya salah satunya, jalur kuno ini tidak atau mungkin belum bisa dibuka untuk umum. 1 jam lebih akhirnya kita sampai di pos 5 Puncak Bayangan. Dan tentu saja kami kembali istirahat agak lama. Sejauh ini total hanya butuh 2,5 jam kurang untuk menuntaskan perjalanan dari base camp ke campground Puncak Bayangan. Fix sampai di titik ini Penanggungan masih layak untuk disebut sebagai gunung pemula. Dari Puncak Bayangan ini kita juga mulai agak sepakat kenapa Penanggungan dijuluki miniatur Semeru. Mungkin karena POV puncak dari campground pos 5 ini mirip seperti POV puncak Mahameru dari pos Kalimati. Setidaknya itu menurut saya pribadi. Saya juga kian sepakat sepenuhnya ketika sampai di batas vegetasi. Bukan karena trek pasirnya, tapi tingkat kemiringan jalur menuju puncak yang sangat terjal plus batu yang sering meluncur deras dari atas. Seperti di Semeru pendaki harus selalu ekstra awas. Yang pernah mendaki Mahameru pasti tidak asing dengan situasi seperti ini. Itulah kenapa gunung ini dengan percaya diri melabeli dirinya sebagai miniatur Semeru. Nah, sayangnya dari titik ini pula, Penanggungan sudah tidak dapat dimasukkan lagi dalam golongan gunung untuk pemula. Terlalu berbahaya jika menganggap Penanggungan sebagai gunung pemula. Kini, saya paham betul kenapa sepatu menjadi wajib. Dan makin mengerti kenapa kita harus di-briefing sebelum mulai mendaki. Ya, Penanggungan adalah 2 sisi yang harus kita seriusi. Penanggungan bukan gunung biasa. Penanggungan adalah perwujudan dari kekayaan alam dan budaya yang kita punya. Berziarah atau sekadar ingin menikmati panorama, Gunung Penanggungan akan menyisakan pengalaman yang tak terlupakan sekaligus memantik nalar kita untuk merenung dan menghargai warisan leluhur yang masih berdiri kokoh hingga hari ini. Benda dan bangunan yang ada di sini diperkirakan ada sejak abad ke-10, jauh sebelum masa kerajaan Majapahit hingga masa Majapahit akhir di abad ke-15. Potensi kepurbakalaan kawasan ini paling kaya di Indonesia, mulai dari candi, gua, gapura, altar, petirtaan, dan artefak-artefak juga benda bersejarah lainnya. Bangunan suci di Penanggungan sebenarnya sudah ada sejak masa Prahindu Buddha, berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap arwah leluhur.
Pada masa Hindu-Buddha, bangunan tersebut beralih fungsi menjadi tempat pemujaan terhadap para dewa. Pada masa kejayaan Majapahit, para pertapa dan masyarakat banyak membangun lagi tempat pemujaan. Tak heran Penanggungan menjadi gunung yang kaya akan situs arkeologi. Kami terus mendaki dan mendaki, sesekali batu yang menggelinding, yang sesekali meluncur memaksa para mendaki harus aktif untuk saling mengingatkan. Kami melanjutkan pendakian dengan penuh awas, tak jarang juga bercampur was-was. 1 jam lebih ketika kami tiba di Gua Serintil. Gua yang juga bisa dijadikan sebagai shelter darurat jika terjadi badai ini cukup untuk menampung 3-4 orang. Tepat di spot ini juga ada batu yang menjadi landmark Penanggungan via Tamiajeng. Salah satu spot favorit para pendaki untuk foto-foto. Lokasi yang akan memorable memang, tapi sangat tidak disarankan untuk memaksakan diri berfoto di batu yang entah apa namanya ini. Terutama bagi yang mengidap high phobia. Mending tidak usah. Jangan pernah membahayakan jiwa kita hanya demi status di beranda sosial media. Bukankah momen indah tidak harus selalu diabadikan oleh kamera dan dipamerkan demi mujian di dunia maya? Terik dan kabut silih berganti menemani perjalanan kami, tapi puncak belum juga tampak. Hingga kemudian setelah nyaris 2 jam, kami tiba di puncak suci Penanggungan, Pawitra. Alhamdulillah, suci bukan berarti karena kami mengimani, tapi Pawitra dalam bahasa Sanskerta memang berarti suci. Kami tiba disambut kabut. Arjuno yang biasanya tampak di kejauhan bersembunyi enggan menyambut. Sambil terus berharap kabut segera reda, kami memutuskan untuk beristirahat lama, sembari menikmati setiap sudut puncak Pawitra. Selain Welirang dan Arjuno, dari Pawitra kita juga bisa melihat dengan jelas puncak Sarah Klopo. Salah satu dari 8 gunung yang mengelilingi Penanggungan ini, belakangan sedang ramai diperbincangkan kalangan pendaki. Miniatur merbabu kata mereka. Mungkin TikTok selanjutnya kita akan ke sana. Makanya di like, komen, dan subscribe ya guys, agar kami semakin semangat menginfokan jalur gunung yang lainnya. Pos selebrasi dan foto-foto kami pun lanjut turun. Perjuangan turun dari puncak nyaris sama beratnya dengan perjuangan naik tadi. Tetap selalu waspada dan berhati-hati. Sejatinya ada 4 gunung dan 4 bukit lain yang mengelilingi Penanggungan. Di antaranya ialah Gunung Gajah Mungkur, Gunung Bekel, Gunung Kemuncup, dan Gunung Sarah Klopo. Kemudian 4 bukit yang lebih rendah yaitu Bukit Semodo, Bukit Wangi, Bukit Bende, dan Bukit Jambe. Bentuk unik Gunung Penanggungan dengan 8 buah gunung dan bukit yang mengelilinginya pada 8 penjuru arah mata angin inilah yang mungkin menarik perhatian masyarakat pada masa lampau hingga kemudian menjadikan Penanggungan sebagai gunung suci. Gunung Penanggungan bukan hanya sekadar tempat bersejarah, ia adalah portal waktu yang membawa kita pada petualangan melintasi masa lampau. Gunung Penanggungan akan selalu menyambut para pendaki dengan tangan terbuka, menawarkan lebih dari sekadar puncak yang menantang. Di setiap lekuk tikungan jalurnya, jejak sejarah seolah bertutur tentang kisah-kisah lama. Batu-batu kuno dan reruntuhan candi mengisahkan masa lalu yang kaya dan penuh misteri. Jika kita lebih hikmat dalam melakukan pendakian, bukan tidak mungkin kita dapat merasakan getaran spiritual dan keajaiban alam yang tak tergambarkan. Gunung Penanggungan bukan hanya tentang petualangan fisik, tetapi juga tentang perjalanan jiwa dan penghormatan kepada masa silam. Dan bagi mereka yang berani mengeksplorasinya, gunung ini adalah pintu menuju surga tersembunyi yang menyimpan sejuta cerita dan keindahan yang menunggu untuk ditemukan. Butuh setidaknya 1 jam kurang lebih untuk tiba kembali di batas vegetasi. Dan dari batas vegetasi sampai base camp nanti, Penanggungan kembali ke mode santai seperti tuduhan hal layak ramai. Penanggungan adalah gunung pemula katanya. Mari kita jaga bersama segala macam kekayaan yang terkandung di pelukan Penanggungan. Mulailah dengan cara sederhana yang kita bisa.
Tidak meninggalkan sampah yang kita bawa atau tidak bertindak vandal misalnya. Sangat miris ketika kita melihat gunung yang dianggap suci oleh sebagian masyarakat ini penuh dengan sampah yang berserakan. Total estimasi waktu untuk pendakian Tektok Penanggungan via Tami Ajeng kurang lebih 7 jam. Selalu siapkan fisik mental dan logistik juga P3K. Jangan pernah meremehkan alam karena tidak ada yang bisa menerka apa yang akan terjadi di tengah belantara. Tetap diingat dan jangan hanya sekedar diingat. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, jangan mengambil apapun kecuali gambar, dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Salam lestari dari kami yang bukan pendaki, karena kami hanya turis gunung.